ya. Konsili mengikuti tradisi Septuaginta. Nah, saya mau tanya, PL-nya itu pakai Septuaginta, Pak? Itu Katolik dan Ortodok yang betul itu, Pak? Itu Katolik dan Ortodok yang betul itu, Pak? Itu Katolik dan Ortodok yang betul itu, Pak? Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve. Pertama-tama saya mau buat disclaimer kepada semua audiens, bahwa video ini ditujukan kepada para pengikut Kristus di dalam gereja Katolik dan kepada siapa saja yang ingin mempelajari iman Katolik dengan tulus dan jujur. Tujuannya adalah katekese untuk memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan memberikan tambahan pengetahuan tentang ajaran Kristiani di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, yang bersumber pada 3 pilar kebenaran yaitu Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Selain itu, video ini bersifat apologetik. Artinya, konten video ini berisi argumentasi-argumentasi yang mempertanggungjawabkan kebenaran ajaran iman Katolik. Jika Anda bukan beragama Katolik, saya tidak menyarankan Anda untuk lanjut menonton karena ajaran iman yang dijelaskan mungkin berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran iman di dalam agama Anda. Namun jika Anda tetap ingin lanjut menonton, itu adalah hak Anda masing-masing sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas dan saya tidak bisa melarangnya. Jika Anda tidak setuju dengan ajaran iman Katolik yang dijelaskan di dalam video ini, tidak apa-apa. Toh, ini bukan ajaran agama Anda. Sekarang mari kita simak videonya. Baru-baru ini ada sebuah video yang beredar yaitu tentang dialog antara Pendeta Dr. Yonatan Purnomo pendiri Biblikos dan Pendeta Dr. Joshua Tauh. Mereka mendiskusikan tentang kanonisasi Alkitab. Pendeta Yonatan Purnomo mengklaim telah melakukan penelitian terhadap kanonisasi Alkitab yang benar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tersebut, beliau menemukan bahwa kanonisasi Alkitab pertama kali dilakukan di Konsili Hippo pada tahun 391 Masehi. Kemudian kanonisasi Alkitab yang sama ditegaskan kembali di Konsili Kartago pada tahun 397 Masehi. Konsili Hippo memutuskan kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama terdiri dari 46 kitab yaitu 1. Kitab-kitab Pentateuch yang terdiri dari 5 kitab yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 2. Kitab-kitab sejarah yang terdiri dari 16 kitab yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, 1 Makabe, dan 2 Makabe. 3. Kitab-kitab hikmat yang terdiri dari 7 kitab yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, Siraf. 4. Kitab-kitab kenabian yang terdiri dari 18 kitab, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruf, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yul, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zaharia, dan Maleakhi. Ke-46 kitab Perjanjian Lama di atas sudah termasuk 7 kitab yang dikenal dengan nama Deuterokanonika. Perlu Anda tahu adalah istilah Deuterokanonika ini belum dikenal pada abad-abad pertama kekristenan. Jadi ketika Konsili Hippo berlangsung, gereja belum mengenal yang namanya Deuterokanonika. Begitu pula hingga Konsili Kartago bahkan hingga Reformasi Protestan pada abad ke-16, gereja belum mengenal Deuterokanonika. Nanti setelah Reformasi Protestan, Martin Luther mengeluarkan 7 kitab Perjanjian Lama itu,
Istilah Deuterokanonika mulai dikenal. Isi dari perjanjian lama kanon Alkitab Konsili Hippo ini persis sama dengan isi Septuaginta. Apa itu Septuaginta? Septuaginta adalah kitab perjanjian lama berbahasa Yunani yang ditulis pada sekitar tahun 280 sebelum Masehi, hampir 3 abad sebelum kelahiran Yesus Kristus, oleh 70 ahli Taurat Yahudi di Alexandria. Kitab Septuaginta ini adalah kitab suci yang digunakan pada zaman Yesus dan para rasulnya berkarya. Sedangkan Konsili Kartago yang dilaksanakan pada tahun 397 Masehi, justru menegaskan kembali kanon Alkitab yang sama dengan yang diputuskan pada Konsili Hippo. Jadi sejak itu gereja menggunakan kanon Alkitab yang sama. Menurut temuan Dr. Yonathan Purnomo, adalah karena kesalahan Martin Luther sehingga semua gereja Protestan menggunakan Alkitab yang tidak kanon atau tidak standar. Karena Martin Luther mengeluarkan kitab-kitab yang disebut dengan Deuterokanonika dari Perjanjian Lama. Itulah sebabnya banyak kebenaran yang hilang dan banyak ajaran yang tidak lengkap di dalam gereja Protestan, karena mereka menggunakan Alkitab yang tidak sah. Mari kita saksikan bagian pertama video ini. Tim Katolik harus tahu memberikan kritik dan ulasan yang sesuai dari sisi gereja Katolik untuk menanggapi diskusi kedua pendeta Protestan ini. Tujuannya adalah sebagai katekese bagi umat Katolik untuk mendapatkan informasi dan ajaran yang sebenarnya, berdasarkan ajaran gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Namun, penting untuk Anda ketahui, baik orang-orang Protestan maupun Katolik, sejarah mencatat bahwa kitab suci yang ada pada kita sekarang terbentuk pertama kali menurut kanon yang ditetapkan oleh Paus Damasus I, Uskup Roma pada tahun 382. Pada saat ditetapkan pertama kalinya oleh Paus Damasus I, kanon kitab suci terdiri dari 73 kitab, 46 kitab-kitab perjanjian lama, termasuk yang kini dikenal dengan kitab-kitab Deuterokanonika, dan 27 kitab-kitab perjanjian baru. Kanon inilah yang kemudian disepakati pada Konsili Hippo tahun 391 Masehi dan ditegaskan pada Konsili Kartago pada tahun 397. Jadi, sejak awal mula adalah otoritas magisterium gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik yang menentukan kanonisasi Alkitab dan masih terus digunakan hingga saat ini oleh keempat gereja apostolik yaitu Gereja Timur Asiria, Gereja Ortodok Oriental, Gereja Ortodoks Timur, dan Gereja Katolik. Ya, konsili mengikuti tradisi Septuaginta. Nah, saya mau tanya, PL-nya itu pakai Septuaginta, Pak? Itu Katolik dan Ortodok yang betul itu, Pak? Itu Katolik dan Ortodok yang betul itu, Pak? Itu Katolik dan Ortodok yang betul itu, Pak? Karena di dalam pengkanonan perjanjian lama itu tidak pakai masoret. Nah, yang menggunakan masoret pertama kali adalah Martin Luther. Oh, wow. Jadi kesalahan ini dari Martin Luther. Jadi kesalahan ini dari Martin Luther. Jadi kesalahan ini dari Martin Luther. Mengganti hasil kanon itu 46 dari Septuaginta, sama dia tidak mau dipakai, dia pakai sendiri yang punyanya siapa namanya Masoret. Berarti kan sudah tidak kanon. Iya, terima kasih kembali buat Dr. Yonathan yang sudah menyatakan bahwa Katolik dan Ortodoks lah yang benar menggunakan Alkitab yang kanon, dan justru Martin Luther lah yang membuang 7 kitab di perjanjian lama yang sekarang kita sebut dengan Deuterokanonika, karena Martin Luther menggunakan apa yang disebut dengan perjanjian lama masoretik atau masoret, ya. Oke, jadi buat teman-teman atau saudara-saudaraku umat Katolik, apa yang dimaksud dengan masoret atau masoretik, saya bisa jelaskan seperti ini. Sudah jelas bahwa kitab perjanjian lama yang digunakan pada zaman Yesus itu adalah Septuaginta atau perjanjian lama berbahasa Yunani yang sudah dibuat sekitar 285 tahun sebelum Tuhan Yesus. Nah, dalam perjanjian baru justru kita banyak melihat atau bisa banyak menemukan bagaimana Tuhan Yesus dan para rasul itu mengutip perjanjian lama dari Septuaginta. Nah, ketika Tuhan Yesus wafat dan jumlah orang Kristen atau pengikut Kristus itu semakin bertambah,
para imam Yahudi ini tentu menjadi kalang kabut karena para pengikut Kristus ini juga menggunakan kitab perjanjian lama. Dulu belum disebut perjanjian lama tentunya ya, karena perjanjian baru pun belum ada. Karena para pengikut Kristus ini menggunakan kitab suci yang sama dengan yang mereka gunakan, sehingga pada tahun 90 Masehi ya, para imam Yahudi ini atau para rabi Yahudi ini berkumpul di kota Jamnia, Palestina. Mereka berkumpul bersama untuk apa? Untuk menentukan kembali kanon kitab suci perjanjian lama mereka dengan beberapa persyaratan ya. Dan di antara persyaratan tersebut adalah bahwa kitab tersebut harus bisa ditemukan bahasa aslinya atau berbahasa Ibrani. Harus bisa ditemukan kitab aslinya yang berteks bahasa Ibrani ya. Nah, setelah mereka mengumpulkan kitab-kitab perjanjian lama tersebut, maka ketujuh kitab yang ada di dalam Septuaginta itu tidak mereka temukan kitab aslinya yang berbahasa Ibrani, yaitu apa? Tobit, Yudit, 1 Makabe, 2 Makabe, Sirah, dan seterusnya. Sehingga itu mereka tidak memasukkan ke dalam kanon kitab suci Yahudi mereka. Sehingga dengan demikian jumlah kitab suci perjanjian lama di dalam yang ditetapkan oleh para imam Yahudi itu berjumlah 39, persis sama dengan yang digunakan oleh gereja Protestan hingga saat ini. Kenapa demikian? Karena tadi sudah disebutkan oleh Dr. Jonathan bahwa Martin Luther itu membuang ke-7 kitab yang ada di dalam perjanjian lama Septuaginta itu dan menggunakan kanon Jamnia atau kanon Masoret yang ditentukan oleh para imam Yahudi. Nah, sehingga bisa kita katakan di sini bahwa Martin Luther justru membuang Alkitab yang sudah kanon, yang sudah distandarisasi oleh gereja mula-mula, yaitu di tahun 391 pada Konsili Hippo ya, standarisasi Alkitab yang pertama kali tersebut. Jadi sangat tepat jika dikatakan bahwa Martin Luther lah yang bersalah karena membuang ke-7 kitab yang ada di perjanjian lama yang sudah dikanon oleh gereja mula-mula. Lebih lanjut saya jelaskan, saat memisahkan diri dari gereja Katolik di abad ke-16, Martin Luther mengambil patokan yang berbeda tentang kanon kitab suci. Luther mengacu kepada kanon kitab-kitab dalam bahasa Ibrani yang ditetapkan dalam Konsili Jamnia. Namun seperti telah disebutkan, sesungguhnya umat Kristen tidak perlu mengikuti Konsili Jamnia. Karena para rabi itu menolak Kristus, menolak Injil dan Perjanjian Baru, bagaimana mungkin kita bisa mempercayai bahwa mereka mempunyai otoritas dari Roh Kudus untuk menentukan kanon kitab suci? Umat Kristen tidak perlu mengikuti Konsili Jamnia. Karena para rabi Yahudi itu menolak Kristus, menolak Injil dan Perjanjian Baru. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai bahwa mereka mempunyai otoritas dari Roh Kudus untuk menentukan kanon kitab suci? Selain itu, kemungkinan Luther menolak kitab-kitab Deuterokanonika terutama karena ia tidak setuju dengan isi kitab 2 Makabe yang mengajarkan untuk berdoa bagi keselamatan jiwa orang-orang yang telah meninggal. Sebab ia berpendapat bahwa keselamatan diperoleh hanya karena iman atau sola fide. Luther juga menganggap beberapa kitab dalam Perjanjian Baru sebagai kitab-kitab Deuterokanonika, seperti halnya surat Rasul Yakobus yang disebutnya sebagai Epistle of Straw atau surat Jerami karena mengajarkan peran perbuatan baik untuk keselamatan. Luther juga mengeluarkan surat Ibrani karena kitab itu secara implisit mengutip kitab 2 Makabe 7, yaitu Ibrani 11 ayat 35. Selain itu Luther juga mengeluarkan kitab Wahyu,
Mungkin di dalam kitab itu digambarkan orang-orang kudus berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang di dunia. Lihat Wahyu 8 ayat 4. Dan juga Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru, yaitu wanita berselubungkan matahari. Lihat Wahyu 11 ayat 19 sampai bab 12 ayat 1 sampai 6. Demikianlah, selain mengeluarkan ketujuh kitab yang disebut kitab Deuterokanonika, Martin Luther mengeluarkan surat Ibrani, Yakobus, Yudas dan kitab Wahyu dan meletakkannya di bagian appendix, atau tambahan, dalam terjemahan Alkitab yang disusunnya. Namun keempat kitab perjanjian baru ini kemudian dikembalikan menjadi bagian dari kitab suci oleh umat Protestan lainnya. Dasar Protestan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan